Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pada pagi kali ini, sahabat, saya ingin membalas komen dari sahabat-sahabat trader ya. Sebelumnya saya mengulas mengenai bisnis perdagangan forex ini adalah bisnis yang mempunyai resiko yang cukup tinggi. Nah, rupanya banyak komen, ada yang pro juga ada yang kontra tentunya. Sebelum menjawab itu atau mengulas itu, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber yang selalu stay tune di channel Naked Trader 21. Mudah-mudahan Anda semua di kesempatan pagi kali ini dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas topik pada pagi kali ini mengenai diskusi tentang perdagangan forex adalah perdagangan yang memiliki risiko tinggi. Rupanya ada komen yang pro juga ada yang kontra ya. Pak Martin yang ada di Medan, juga Pak Erwin yang ada di Bandung ini mengomentari bahwa ada yang setuju bahwa perdagangan forex ini adalah berisiko tinggi, tetapi juga ada yang tidak setuju bahwa perdagangan forex ini sebenarnya kalau kita tahu caranya adalah low risk. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menggambarkan saja seperti contoh begini. Ada perdagangan saham, ada perdagangan forex, ada deposito, ada tabungan. Nah, tentunya kalau kita coba untuk melemparkan pertanyaan mana yang lebih berisiko, tentunya banyak teman-teman menjawab perdagangan forex dan perdagangan saham yang memiliki risiko lebih tinggi. Dan kemudian mungkin kalau yang low risk atau risikonya rendah adalah misalkan deposito maupun tabungan. Nah, tentunya jawabannya itu kita tidak sedang membicarakan caranya, tetapi potensi kerugian di dalam perdagangan forex ini memiliki potensi yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan cara, perbankan pun ini juga memiliki cara untuk mengelola dari hasil fundingnya dari masyarakat dilempar ke kredit. Nah, ini kita bicara cara. Tentunya saat melempar kredit, bank ini juga akan mengadakan appraisal dulu dari kemungkinan jaminannya dulu, kemudian perputaran keuangan perusahaan tersebut, kemudian baru dinilai kira-kira layak dikasih kredit apa tidak. Ini kita bicara cara tentunya. Nah, setelah memiliki acuan bahwa perusahaan ini layak dikasih kredit, makanya perbankan juga akan mengucurkan kredit ke perusahaan tersebut. Nah, ini kita bicara cara. Nah, tentunya perbankan juga akan mengasih return of investment atau yield kepada customernya itu berdasarkan acuan-acuan tersebut. Artinya mereka tidak akan pernah membayarkan, intinya itu yieldnya itu melebihi daripada apa yang mereka lempar atau bisnis dari perbankan tersebut mendapatkan suatu keuntungan. Tentunya selalu di bawah itu manajemen atau cara perbankan mengolah mengenai manajemen risiko di dalam perbankan. Nah, ini sekilas saja begitu. Nah, kemudian kalau kita tarik ke misalkan ke perdagangan forex, kenapa di dalam video sebelumnya saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa perdagangan forex ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena begini sahabat trader, bahwa kebanyakan trader ya mungkin 80-90% ini merugi atau gagal. Makanya pandangan dari Pak Erwin ini juga tidak salah
Karena faktanya bahwa banyak trader ini yang gagal, artinya mendapatkan resikonya. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan trader atau masyarakat yang melakukan trading di perdagangan valuta asing ini hanya memikirkan potensi keuntungannya saja, tapi tidak pernah memikirkan potensi kerugiannya. Nah, ini adalah pandangan Pak Erwin yang di Bandung, bahwa itulah sebenarnya resiko yang cukup tinggi. Nah, juga kalau kita coba cermati akhir-akhir ini seperti rame dibicarakan di kalangan trader mengenai penggunaan robot trading, ya, robot trading yang dipromosikan di TV, yang tentunya di sana hanya mencoba menawarkan potensi-potensi keuntungannya saja, tetapi tidak pernah menjelaskan potensi kerugiannya. Dan apa akibatnya? Saat terjadi potensi kerugian, akhirnya banyak komplain, banyak komen yang intinya bahwa passive income yang dijanjikan di dalam iklan tersebut ini tidak sesuai. Nah, ini karena banyak masyarakat yang hanya memikirkan potensi potensi keuntungan tanpa memikirkan potensi kerugian. Nah, bagi Pak Martin yang ada di Medan, saya juga setuju juga bahwa kalau kita memiliki cara di dalam memperlakukan atau dalam perdagangan valuta asing atau forex, tentunya juga akan memiliki resiko yang rendah. Saya contohkan tidak jauh, saya sendiri sudah berkecimpung sekitar kurang lebih 30 tahun ini. Saya menyukai, istilahnya mencintai bisnis ini, dan hobi saya melakukan transaksi valuta asing. Nah, tentunya di situ tidak lepas dari nilai keuntungan-keuntungan yang saya dapat. Jadi karena saya memahami cara-cara bagaimana bertransaksi di perdagangan forex yang benar ini dengan baik, tentunya menjadikan perdagangan forex ini buat saya memiliki risiko yang kecil tetapi return yang cukup besar. Jadi ini sangat berbeda sekali, bahwa kalau boleh jujur bahwa saya juga setuju dengan Pak Martin yang ada di Medan, bahwa kalau kita mengetahui caranya, ya, intinya mengenai resikonya, tentunya kita akan bisa bagaimana menata manajemen resiko kita ini agar tidak terjadi kerugian. Seperti juga perbankan. Anggap saja saya selaku trader ini sudah tahu caranya bagaimana menghadapi resiko, bagaimana caranya mengelola risiko ini. Sama juga kalau perbankan ada appraisal untuk memberikan kredit pada seorang yang minta kredit atau perusahaan yang minta kredit, tentunya ada evaluasi atau standar-standar yang harus dijalankan oleh perbankan. Sama juga, artinya bagaimana saya bisa mengelola risiko ini dengan benar-benar baik. Sahabat trader, sebenarnya investasi yang paling berbahaya, ya, investasi yang paling berbahaya itu investasi yang mana kita tidak memahami resikonya. Ini adalah investasi yang paling berbahaya. Ya, mungkin gambarannya begini. Gambarannya bahwa kalau Anda tahu namanya singa, namanya harimau, itu adalah binatang yang benar-benar buas. Jangankan mendekat, ya. Kita dari jarak jauh aja udah serem ngelihatnya, kan begitu. Tetapi ingat, di sana ada pawang harimau, ada namanya penjinak, namanya binatang buas tersebut. Kenapa mereka bisa dekat sama harimau dengan singa dan sebagainya? Itu karena dia tahu cara memperlakukan namanya binatang ini. Sama juga, apakah tidak berisiko? Tetap berisiko. Sekali tempo dia kena cakar, kena gigit dalam pawang, itu soal biasa. Sama halnya saya juga dalam trading, apakah kita selalu profit? Tidak. Nah,
pahami dulu mengenai potensi resiko, ini penting ya. Juga pahami juga potensi-potensi bila mana terjadi kerugian. Nah, ini harus dipahami. Baiklah, mungkin di video pendek ini saya bisa mencoba untuk menjawab dari diskusi Pak Martin juga Pak Erwin yang ada di Bandung. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pandangan ya, kemudian pendapat lain, so pasti mari kita sama-sama selalu berdiskusi untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain atau masyarakat biar paling tidak bisa dipahami juga. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21 bila mana tentunya Anda menyukai informasi mengenai seputar investasi juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.